Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iseng Doang. Jadi kali ini saya akan membahas tentang alarm remote Phoenix injection. Nah, ini seri injeksinya, namun bisa juga dipasang di motor dengan tipe karburator. Kelebihannya apa di motor Phoenix injection ini? Nah, di tipe ini ada jeda 5 detik ya. Maksudnya gini, saat menghidupkan motor dari alarm, dari remote maksudnya, nah ini tidak akan langsung menyala. Namun indikator ini menyala ya. Namun mesin tidak akan menyala dulu, menunggu lampu mil mati selama 5 detik ya. Gitu. Jadi menunggu full pump dulu naik, baru motor menyala. Jadi ada jeda dulu supaya ECU tidak cepat rusak. Nah, itu. Kemudian fitur-fitur yang lain. Saat ini dikunci. Nah, saat ini dikunci ya. Tombol atas ini ya, yang gambar gembok ini ditekan, motor akan terkunci. Jika ada menyentuh pasti akan bersuara, akan berbunyi. Nah, seperti ini. Kita aktifkan lagi. Dan jika ini, ibarat ini adalah kunci T. Ini ibarat kunci T. Nah, jika ada yang membobol kunci tersebut seperti ini, nah, motor pasti akan berbunyi dan mesin tidak bisa dihidupkan. Seperti ini. Ini ibarat kunci T ya. Ini kunci T ibarat. Nah, hanya bisa starter, namun motor tidak bisa berbunyi. Nah, seperti itu. Nah, sudah matikan. Nah, keunggulan yang lain, motor ini mempunyai fungsi auto lock. Maksudnya seperti ini. Jika teman-teman lupa ya, habis parkir atau berhenti, lupa menghidupkan alarm ya, motor ini bisa otomatis hidup alarmnya selama sudah didiamkan lebih dari 3 menit dengan cara tekan tombol petir ya, tahan, kemudian tekan tombol unlock 5 kali. Jadi dikombinasikan antara tombol ini ditekan kemudian unlock 5 kali, otomatis auto lock akan hidup. Jadi jika teman-teman lupa, jangan khawatir, motor akan mengunci dengan sendirinya, alarm akan hidup dan mesin akan terputus listriknya, gitu, tidak bisa menyala. Nah, apakah bisa dimatikan? Bisa dimatikan dengan cara teman-teman tahan tombol petir kemudian tekan unlock 6 kali. Nah, nanti fitur tersebut akan mati. Untuk apa fitur tersebut dimatikan? Bila mana motor teman-teman di bengkel atau sedang ditangani oleh mekanik. Kan gak mungkin motor sedang ditangani oleh mekanik, motor kita hidup ya alarmnya. Jadi kan itu membuat risih juga kan. Jadi kita matikan dulu, kalau sudah baru kita hidupkan kembali. Nah, dengan catatannya, jika ada teman-teman ingin menghidupkan suatu fitur di alarm ini, teman-teman harus on-kan dulu kontak motor ya, harus ada listriknya dulu. Jangan keadaan off seperti ini tidak akan berfungsi. Harus on terlebih dahulu seperti itu. Kemudian fitur yang lain ada juga. Fitur ini namun bergantungan dengan remote. Maksudnya seperti ini. Nah, kita buka dulu. Ibarat seperti ini. Nah, kita buka dulu kuncinya biar nggak berisik ya motornya. Biar nggak dianggap kunci T ini ya. Nah, buka seperti ini. Nah, kalian kontakkan on dulu. Nah, kemudian tekan ini, tahan ini 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini akan berkedip 7 kali ya, menandakan ini sudah berhasil. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman tidak bisa menghidupkan motor langsung dari starter. Motor tidak bisa di starter. Nah, seperti ini. Nah, namun cara menghidupkannya seperti ini. Ada teman-teman kontak on dulu, baru tekan ini 1 kali ya. Tekan 1 kali. Nah, ada bunyi seperti ini menandakan motor sudah bisa di start. Nah, bisa ya, seperti itu. Nah, kemudian ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk seperti ini. Nah, kalau teman-teman lupa menghidupkan alarm sehabis parkir, ataupun teman-teman lupa menghidupkan fitur auto lock, nah otomatis fitur ini yang bekerja, bukan otomatis, jika dihidupkan otomatis akan memberikan keamanan juga. Jadi kalau auto locknya tidak hidup, alarm juga lupa dipencet, otomatis kuncinya terbuka. Tapi dengan fitur ini
meskipun teman-teman lupa, tetap jika di on kan motor tidak bisa di start ya, tidak bisa di start, hanya bisa tidak bisa hidup motornya. Namun ini ada starternya, ada teman, motor mesin tidak bisa hidup gitu. Nah mungkin teman-teman juga mengerti ya. Nah itu salah satu fungsinya, hanya saja itu kebergantungan dengan remote. Nah bagaimana jika tidak ingin kebergantungan dengan remote? Seperti ini, teman-teman buka dulu ya kuncinya biar nggak berisik, biar nggak dianggap kunci T ya. Tekan dulu. Nah, teman-teman tekan tombolnya 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kombinasi antara tombol petir dengan unlock 8 kali. Nanti akan berkedip 8 kali menandakan ini sudah berhasil. Ya, seperti itu. Coba kita coba apakah bisa menyala tanpa remote. Nah, motor bisa langsung menyala tanpa remote, hanya saja jika teman-teman lupa menghidupkan auto lock dan lupa memencet tombol kunci. Nah, motor bisa dirampas atau dibegal atau saat berhenti dicuri oleh orang lain ya. Jadi syaratnya alarm ini berfungsi dengan baik jika fungsinya dipakai dengan tepat gitu. Dan alarm ini bisa berfungsi dengan baik jika semua kabel-kabel itu terhubung dengan benar ya, begitu. Nah ada fitur lain juga, contohnya seperti ini. Ini fitur tambahan ya, mungkin ini dianggap berguna atau tidak berguna oleh teman-teman, kadang juga bisa membuat kita malu ya. Nah saat kontak on, saat kita mengesen, nah ini ada bunyi seperti ini, belok kiri atau belok kanan. Keuntungannya apa? Jadi pengendara lain tahu kita memberikan sinyal untuk berbelok dan bisa memancing perhatian pengendara lain gitu. Bahwa kita akan berbelok. Kadang ada pengendara lain yang tidak memperhatikan sinyal kita akan berbelok. Untuk penghidupannya bagaimana? Teman-teman tahan tombol petir, kemudian kombinasikan dengan tombol unlock 3 kali. Itu untuk menghidupkan fitur ini. Untuk mematikannya, teman-teman tahan tombol petir, kemudian tekan tombol unlock 4 kali dengan cepat ya, seperti itu. Dengan catatan kontak harus pada posisi on ya, kontak harus pada posisi on. Jika kontaknya posisi off, ini tidak akan berfungsi gitu. Ya fitur itu dianggap berguna dan tidak berguna, itu tergantung kebutuhan teman-teman ya. Bagi saya itu berguna juga ya, karena memberitahu orang lain bahwa kita akan berbelok. Karena ada juga beberapa pengendara yang tidak memperhatikan sinyal dari orang lain yang akan berbelok ataupun berhenti gitu. Nah bang, berapa harganya remote ini? Nah, remote ini harganya cuma 170.000 ya. Cukup murah, mungkin sangat murah ya. Jika dibandingkan dengan harga motornya. Jika hilang ya sayang, tapi kalau sudah pakai alarm ya setidaknya ini kan bisa jadi penolong. Hanya asal saja dengan catatan ini fiturnya sudah dipakai pada tempatnya dan dengan benar, mungkin akan menyelamatkan motor kita. Saya rasa ini sangat aman ya, sangat aman. Menurut saya ini sangat aman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah, bang, bagaimana dengan jarak remote? Nah ini remote ada 2, namun saya tidak tahu ya kedua remote ini apakah sama saja apa tidak. Apakah ada perbedaan antara jarak remote satu dan yang satu lagi yang ini? Nah saya nggak tahu apakah misalnya ini hanya bisa mencapai 50 meter atau yang ini bisa hanya 30 meter. Saya belum coba itu. Nah tapi ada catatan ya, gini untuk mode rampas gini, misal teman-teman bawa motornya gitu, bawa motor jalan, nah gitu, teman-teman jalan, jangan sampai terjadi ya, teman-teman jalan, tiba-tiba teman-teman dibegal nih, nah teman-teman nggak usah bingung, kasihkan aja kunci motor sama motornya, jangan melawan ya, kalau tidak memungkinkan, demi keselamatan teman-teman juga, sebisa mungkin menyelamatkan diri ya. Nah tapi dengan catatan ini remote ini tidak boleh digantung ikut dengan kunci kontak
karena sama aja bohong. Karena mungkin begal udah tahu kalau kita punya remote-nya. Jadi ini sebisa mungkin ini berbeda, ini simpan aja di saku kita ya remote. Nah, saat motor dibawa oleh orang lain, bukan sama kita, begal ibaratnya, mungkin masih bisa memungkinkan di jarak 30 atau 35 meter, idealnya mungkin 20 meter ya. Kita bisa mematikan motor kita dengan jarak tersebut dengan remote ini ya. Saat ini ditekan, motor akan mati dan motor tidak bisa dihidupkan, tidak bisa di start ya. Kita coba, ini udah saya pencet ya tadi ya, tidak akan bisa di start. Nah, ini akan mati. Nah, mati sebentar tapi hidup sebentar tapi akan mati. Nah, motor kan berteriak seperti itu, akan memancing perhatian orang lain dan kita bisa tahu motor kita dibawa kemana, seperti itu. Nah, itu kalau kita keburu mencet tombol ini ya. Kalau nggak keburu ya itu terserah teman-teman yang mau melakukan apa. Semoga itu tidak terjadi ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke jarak, kalau remote ini bisa jarak jauh dengan catatan menghidupkan motor dengan kontak, dengan kunci kontak. Dengan kunci kontak dihidupkan, motor dihidupkan ya. Motor bisa dimatikan dengan jarak lebih dari 30, saya pernah nyoba 50 meter masih bisa ya. Tapi nah, jika teman-teman menghidupkan motor nih dari remote tanpa kunci kontak ya, menghidupkan motor tanpa kunci kontak, ini bisa dihidupkan dengan jarak lebih dari 40 meter, mungkin 50 ya, 50 meter masih bisa ya, tergantung halangan dan jarak, apakah ada yang mengalahkan sinyal atau loss tanpa hambatan ya. Ya, penghidupannya seperti ini. Ini pencet 2 kali ataupun yang tombol ini 2 kali ya. Motor akan hidup namun ada jeda injeksi selama 5 detik ya, disebutnya jeda injeksi kita sebutnya. Ini akan menyala, pulpa menyala, namun motor tidak langsung menyala, hanya kelistrikannya saja. Nah, kita coba. Nah, jeda dulu baru nyala. Nah, seperti itu. Namun untuk mematikan motornya, meskipun menghidupkan motornya dari jarak jauh 30 meter atau lebih, untuk mematikannya tidak boleh lebih dari 10 meter. Kadang-kadang 10 meter motor tidak mati, hanya bisa dimatikan dari jarak idealnya 5 meter. Jadi menghidupkan bisa jarak jauh, untuk mematikan jaraknya dekat, hanya 5 meter. Saya nggak tahu kenapa Phoenix membuat fitur seperti itu ya, itu fungsinya untuk apa saya belum tahu ya. Tapi jika menghidupkan motor dengan kunci kontak, teman-teman bisa mematikan motor dari jarak lebih dari 30 meter, ini masih bisa kalau menghidupkan motor dengan kunci kontak. Namun jika menghidupkan motornya dengan remote, bisa jarak jauh, hanya mematikan idealnya 5 meter dari motor remote-nya gitu. Saya nggak tahu tujuannya itu untuk apa ya. Nah, untuk pemakaian aki boros nggak bang? Nah, saya udah pasang motor ini kurang lebih 1 bulan ya. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada masalah dengan motornya, dengan semuanya tidak ada masalah. Aki pun aman-aman aja, tidak ada masalah, tidak ada drop. Saya udah tes ke bengkel, mengukur tegangan, mengukur volt juga masih aman ya, tidak ada masalah. Nah, mungkin saya juga menemukan di komentar-komentar channel lain, bang kok motornya nggak hidup, bang kok mode rampasnya nggak nyala, nggak bisa dihidupkan. Artinya itu ada kabel warna abu atau warna pink yang belum tepat ya. Jika kabel abu terpasang dengan baik pada kabel yang tepat di motor mode rampasnya bisa berfungsi karena kalau tidak pada tempatnya motor ini mode rampasnya tidak akan berfungsi begitu. Nah, kemana kabel warna abu itu atau warna pink? Di motor injeksi ya, perlu diketahui di motor injeksi warna kabel pink itu tidak perlu dipasang. Yang perlu dipasang hanya
kabel warna abu ya, kabel warna abu saja. Nah, kemana kabel warna pink? Ya udah potong aja udah, untuk menyambung aja nanti. Nah, kemana kabel warna abu? Kabel warna abu teman-teman hubungkan ke pulser. Kalau di Honda Beat di sebelah sini ya tempatnya, ya di sini nih. Nah, berarti teman-teman harus bongkar dulu jok ya nanti semua. Nah, di motor lain saya belum tahu ya. Nah, kabel warna abu biasanya dihubungkan ke pulser. Nah, untuk cut engine-nya. Namun jika teman-teman gak mau mengupas kabel di mana, di pulser, teman-teman bisa ke standar. Kalau untuk motor-motor Honda Matic ya, karena standar diturunkan, motor tidak akan menyala. Jadi itu dipakai ya nanti untuk mematikan mesin. Nah, namun ada part tambahan yaitu relay 5 kaki yang kecil itu. Nah, saya belum bisa cara pasang itu, jadi saya nggak bisa berikan tutorialnya ya, dan itu menurut saya terlalu ribet. Lebih baik dihubungkan ke pulser ya, tidak ke itu. Namun resikonya harus mengupas kabel dan harus kalian dibungkus ya, nanti kabelnya dilem supaya tidak kena air agar tidak konslet. Di depan juga sama, bener-bener harus dibungkus dan rapih, tidak boleh kena air ya, gitu. Semua ini akan berfungsi dengan baik, berjalan dengan baik, asal dengan catatan semua kabel sudah terhubung dengan baik, semua terpasang dengan baik, pasti alarm akan berfungsi dengan baik juga ya, gitu. Selain itu juga ada fitur untuk mencari motor kita ada di mana, tapi tidak jauh-jauh. Maksudnya seperti ini nih. Kalian parkir, nah di tempat yang luas, di mall ataupun di parkir yang luas. Kadang kita suka keliru dan lupa menaruh motor kita di mana. Dengan menekan tombol ini, kalian bisa tahu motor kalian ada di mana, ada di sebelah mana ya. Nah, jika pencet tombol ini, motor akan berbunyi. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa tahu keberadaan motor kalian ada di mana ya, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, tekan tombol jempol ke atas ya. Jangan lupa di subscribe dan terus dukung channel ini ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.